Ini perlu baca soal lagi nggak, Pak? Nggak usah di yang bedanya atau jurnal aja nggak apa. Iya. Ya terus kayak jadi langsung ke alokasi aja ya teman-teman. Nilai akuisisi itu P melakukan akuisisi pada tanggal 1 Januari 2017 berharga 400.000. Nah, itu dengan kepemilikan 80%. Sedang lalu kita menghitung implied value-nya yaitu 400 kali 80%, sehingga implied value-nya itu 500.000. Lalu nilai implied tadi dikurangi dengan nilai akuisisi tersebut menghasilkan book value-nya menghasilkan excess value sebesar 100.000. Karena tadi dibilang ada under value book building sebesar 50.000, maka alokasinya kita dahulukan ke under value tersebut sebesar 50.000, sehingga menghasilkan 50.000 untuk nilai sisanya dimasukkan ke dalam goodwill. Under value building tadi diamortize dengan masa manfaat 10 tahun menghasilkan 5.000. Lalu kita masuk ke jurnal eliminasi karena ini metode ekuitas yang ada case part tadi ya. Nah, jurnal eliminasinya itu ada return RE beginning itu sebesar 200.000 yang dapat dari worksheet 4 sebesar 200.000. Lalu ada common stock sebesar 300.000 tadi. Lalu buildingnya itu 45.000 setelah dikurangi dengan amortize tadi. 50.000 dikurang 5.000 amortize tadi itu. Nah, ada goodwill dan jurnal trade itu ada investment in cash sebesar 476.000 yang didapat dari total debit tadi dikali 80% untuk kepemilikan P. Lalu ada NCI equity itu sebesar 100.000 yang didapat dari 595.000 tadi dikali dengan kepemilikannya 20%. Selanjutnya itu tadi saya lihat Iqbal pakainya jurnal amortized expense ya. Saya kira jurnal depreciation expense. Jadi mungkin ada kesalahan. Harusnya amortized expense pada building sebesar 5.000. Untuk yang C-nya ada jurnal income from S pada dividen, lalu investment in S. Income from S itu didapat dari net income S tahun 2017 ya harusnya 175.000, lalu dikurangi dengan under amortized building tadi sebesar 5.000, lalu tambah dengan realisasi release upstreamnya yang di jurnal I nanti sebesar 5.000, lalu ada bagian P yang 175.000 tadi kita kalikan dengan porsi bagian P sebesar dikali dengan 80% sehingga menghasilkan 140.000. Lalu ada pengurangan untuk downstreamnya sebesar 15.000 dan penambahan untuk realisasinya downstream sebesar 15.000. Nanti ada lagi unrealisasi gain pada tanah tersebut sebesar 10.000 sehingga menghasilkan 130.000. Itu akan dimasukkan dalam income from S. Lalu untuk dividen S-nya itu 100 dari dividen yang dari S itu 100.000 dikali dengan 80%. Nah, investment S-nya itu selisih dari 130.000 dikurang 80.000. Lalu untuk NCI expense yang bagian D ini itu saya dapat dari 175.000
yang dimana itu net income S tadi pada 2017 dikali dengan kepemilikannya 20%. Dan dividen S-nya itu 100.000 dikali dengan 20% kepemilikan NCI-nya. Lalu NCI-nya itu selisih dari 35.000 dikurang 20.000. Nah, untuk yang trade ini itu jurnal yang harusnya ke F dan F di bawahnya. Dan untuk unrealized profitnya nilai sisanya itu COGS pada inventory sebesar 15.000 yang didapat dari 60% dikali 25% tadi dikali dengan 100.000 marginnya. Lalu yang berikutnya itu ada investment invest pada COGS. Ini yang untuk jurnal bagian D tadi itu sebesar 75.000 dikurangi dengan HPP-nya 60.000. Jadi menghasilkan 15.000. Lalu untuk yang jurnal eliminasi ini itu investment invest sebesar 19.000 itu didapat dari masuk equipment dulu ya. Equipmentnya tadi sebesar 25.000 itu didapat dari yang bagian D yang 125.000 peralatan yang dibeli dari S yang seharga 125.000 dengan dikurangi dengan belinya 100.000 sehingga menghasilkan 25.000. Nah, untuk pembagiannya 19.000 untuk pembagian 19.000 itu dapat dari 25.000 equipment tadi dikurang dengan 1.250 karena akumulatif depresiasinya yang dimana dikali dengan 80%. Nah, untuk yang akumulatif depresiasinya 1.250 ini didapat dari 5.000 dikali 3/12 karena dia dari 1 Oktober 2017. Jadi akumulasi depresiasinya cuma 3 bulan. Sehingga menghasilkan 1.250. Lalu untuk NCI itu didapat dari 25.000 dikurangi akumulasi setelah 4.750. Lalu bagian yang C tadi ya, yang tanah untuk mengakui keuntungannya gain on sale of land pada land sebesar 10.000. Nah, untuk data seperti apa konsolidasinya itu tinggal masukin doang ya untuk jurnal eliminasinya tadi ke bagian eliminasi. Nah, untuk untuk return tahun 1 Januari itu saya dapatnya 380. Sebenarnya nggak bikin. Sini dek, lihat dekku take. Coba dari sini mencari RE-nya yang dimana RE pada 1 Januari 2017 itu sebesar 200.000 ditambah dengan net income-nya sebesar 200.000 lalu pengen dividen
Nah, untuk dividen from S itu saya kalinya dari 100.000 kali pemilikannya 80%, sehingga Kenalan sah gak iki? masukin ke RE tanggal 1 Januari 2018. Terus untuk RE endingnya ini doang, tinggal income tambah RE awal dikurangi dengan dividen sebesar 1.220. Bisa dihilangin nggak asetan nggak ya? 5.000. Begitu juga yang Sumpah? LPS. Oke. Lalu ada cash ya. Cashnya sama dengan Iqbal tadi. Saya dapatnya dari total aset dikurangi dengan aset ini semua. Iki lek gak ono Sisanya kuase. saya masukin ke dalam cash. Begitu juga untuk yang S. Terus total asetnya itu sebesar 7.162.462 untuk yang P, untuk yang S 1.256.741. Lalu untuk RE endingnya sama ya, 1.225.000 untuk yang P dengan yang di atas, 275.000 untuk yang S dengan yang di atas. Untuk total asetnya juga sama, 7.162.462. Sudah Pak? Izin sudah Pak? Nggak kedengaran ya? Putus ya? Please. Kadang atus kamu. Oke, tadi yang dijelaskan oleh Marcel sudah oke sampai worksheetnya. Worksheetnya terakhirnya kami akan sudah benar. 9.3 Oke. Jadi Marcel nanti oke ya untuk ujian nanti ya. Amin Pak, tapi butuh